Kembali lagi pada perkuliahan biologi umum, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai anabolisme. Anabolisme sendiri, dia merupakan bagian dari metabolisme. Kita tahu bahwa dalam tubuh kita atau dalam tubuh makhluk hidup, itu ada serangkaian reaksi kimia yang kita sebut sebagai metabolisme. Metabolisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan juga katabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan, sementara katabolisme adalah reaksi pembongkaran. Pada anabolisme akan kita bahas mengenai anabolisme protein, anabolisme karbohidrat, dan juga anabolisme lemak, jadi penyusunan ya. Sementara pada katabolisme nanti juga kita akan bahas katabolisme protein, lemak, dan juga karbohidrat. Pada gambar di cover ini, saya menampilkan gambar fotosintesis. Kenapa? Karena anabolisme yang paling banyak dibahas dan memiliki peran yang sangat besar itu pada proses fotosintesis. Pada fotosintesis ini hanya akan terjadi pada organisme tertentu. Ini merupakan gambar sederhana dari anabolisme, di mana tadi anabolisme merupakan penyusunan dari yang sederhana menjadi yang kompleks ya. Untuk reaksi anabolisme sendiri, dia itu merupakan reaksi yang membutuhkan adanya energi, baik energi berupa cahaya maupun reaksi kimia. Perbedaan lain dari anabolisme dan juga katabolisme, selain dari proses ya, jika anabolisme itu penyusunan, katabolisme itu pembongkaran, kemudian anabolisme itu membutuhkan energi sementara katabolisme mempakai energi, dan juga jika anabolisme ini merupakan reaksi reduksi, sementara katabolisme merupakan reaksi oksidasi. Kita mulai bahas yang pertama, yaitu anabolisme karbohidrat. Pada anabolisme karbohidrat berarti merupakan reaksi penyusunan karbohidrat. Reaksi yang kita kenal yaitu namanya fotosintesis. Dari istilahnya foto berarti cahaya dan sintesis merupakan proses. Sehingga pada proses fotosintesis ini nanti dia membutuhkan adanya cahaya matahari. Sudah kita hafal bersama-sama ya, bahwa reaksi dari fotosintesis adalah 6CO2, 12H2O, dia butuh cahaya matahari, dia butuh klorofil untuk menghasilkan adanya glukosa dan juga 6O2. Di sini kita tidak boleh terbalik, butuhnya adalah CO2 dan hasilnya adalah O2. Sementara respirasi dia butuh O2 dan juga menghasilkan CO2. Kemudian yang perlu kita ketahui kembali, untuk fotosintesis itu terjadinya di tumbuhan, jadi hanya terjadi pada tumbuhan. Mengapa tidak pada hewan dan juga pada fungi? Karena pada tumbuhan dia punya klorofil ini, sementara pada fungi dan juga hewan tidak punya zat hijau daun ini ya, sehingga mereka tidak mampu membuat atau menyusun makanan sendiri. Nah, jika kita bedah lebih lanjut, di bagian tumbuhan manakah tempat terjadinya fotosintesis? Yaitu terjadinya ada di daun. Di daun pun kita harus lebih detail kembali bahwa bagian daun itu memiliki bagian yang namanya mesofil, terdapat jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang, di mana di situ kita temukan banyak adanya klorofil. Disitulah tempat terjadinya fotosintesis. Seperti ini ya. Jadi prosesnya ada yang di daun. Di daun jika kita ingin telah lebih detail, adanya di kloroplas sebelah sini. Dia punya tumpukan-tumpukan grana atau granum. Kemudian dia punya penghubung antara grana namanya tilakoid, dan juga di sini namanya stroma. Kita harus tahu mana yang grana, mana yang stroma, karena nanti erat kaitannya dengan reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang nanti adanya di grana dan gelap di stroma. Oke, ini gambar tempat terjadinya fotosintesis. Jadi tidak hanya kita tahu bahwa tempatnya di daun, tapi kita harus tahu di bagian daun manakah yang mengandung kloroplas, yaitu bagian mesofil. Bagian mesofil terbagi menjadi yang atas ini palisade dan juga yang bawah ini bunga karang. Di sini dapat kita lihat ada bintik-bintik hijau ini, dia merupakan kloroplas yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis tadi ya. Kita bisa lihat ada stomata di sini, fungsinya untuk apa?
untuk tempat pertukaran CO2 dan juga O2. Sementara pada kloroplasti sendiri, jika kita lihat detailnya seperti ini. Ada bagian yang namanya stroma, seperti ruangan-ruangan yang namanya stroma, dan juga ada grana, yaitu tumpukan-tumpukan koin seperti ini ya. Kloroplas itu memiliki peran penting dalam proses fotosintesis, di mana pada kloroplas ini dia merupakan tempat penyerapan cahaya. Pada kloroplas itu merupakan organela yang berpigmen. Terdapat beberapa pigmen pada kloroplas, yaitu ada klorofil A, klorofil B, dan juga karotenoid. Pada klorofil A, dia bisa menyerap cahaya merah, biru, dan ungu. Pada klorofil B, dia bisa menyerap cahaya biru, orange, dan juga memantulkan cahaya hijau dan kuning. Serta karotenoid, yaitu mampu menyerap pigmen kuning-orange. Reaksi dari fotosintesis itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu reaksi gelap dan juga reaksi terang. Pada reaksi terang itu akan diawali dengan adanya fotosistem. Jadi serangkaian proses yang mempunyai peran penting pada penangkapan energi cahaya. Jadi menyerap cahaya matahari ini, kemudian dia akan mampu mengeksitasi elektron atau memantulkan elektron. Nih ya, fotosistem adalah unit penangkap elektron dan prosesnya diawali ketika klorofil menyerap energi foton, kemudian elektron klorofil akan terlepas dan ditangkap oleh plastoquinone. Ada dua macam fotosistem, yaitu ada fotosistem 2 yang berpusat pada 680 dan juga fotosistem 1 ini berpusat pada P700. Perlu kita pahami juga bahwa ada yang bersifat siklis dan juga non-siklis. Untuk yang siklis artinya apa? Artinya dari elektron P700 nanti dia akan berputar kembali masuk ke P700. Sementara yang non-siklis dari P660 nanti akan mengalir menuju P700 dan dia akan dilepas sehingga tidak kembali berputar pada sistem yang sama. Setelah reaksi terang, baru nanti dia akan masuk ke dalam reaksi gelap, yaitu penyusunan karbohidratnya. Jadi secara umum bisa kita simpulkan, pada reaksi terang nanti kita akan menghasilkan oksigen. Kemudian pada reaksi gelap kita akan menghasilkan karbohidrat. Nah ini reaksi terang disebut juga sebagai reaksi Hill nih ya. Dimana pada reaksi terang ini cahaya matahari akan diserap dalam membran tilakoid, kemudian dia akan melepaskan elektron, di mana elektron ini nanti dapat ditukar ya menjadi ATP dan juga NADPH2. Jadi seperti kita main games itu, nah kita bisa tukar poinnya menjadi hadiah. Si cahaya ini pun juga sama, kita menyerap atau si tilakoid ini menyerap, kemudian nanti akan ditukarkan menjadi ATP dan juga NADPH2. ATP dan NADPH2 ini fungsinya untuk apa? Nanti akan digunakan dalam penyusunan karbohidrat atau C6H12O6. Nah, di sini dibutuhkan CO2. Jadi jika ada pertanyaan, CO2 ini akan digunakan dalam reaksi apa? Jawabannya ada pada reaksi gelap. Dia sebagai substrat bahan dasar pembentukan glukosa ini. Ini merupakan gambar dari fotosistem, di mana ada fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Pada fotosistem 1 ini harusnya P700 ya sebagai pusat reaksinya. Pada fotosistem 1 ini memuat klorofil A dan klorofil B. Kemudian panjang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem 1 ini adalah 700 nanometer. Nah, makanya pusatnya disebut sebagai P700. Ini untuk fotosistem 1. Sementara untuk fotosistem 2 yaitu memuat klorofil A dan juga klorofil B dan bisa menangkap panjang gelombang 680 sehingga disebut sebagai fotosistem 2. Pada sistem transport elektron, kita tahu ada yang siklik dan juga non-siklik tadi ya. Suatu rantai transport elektron melibatkan fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Nah, kedua sistem transport ini akan menghasilkan ATP dan juga ADP. Sistem transport siklik dan non-siklik itu biasa disebut fotofosforilasi siklik dan juga non-siklik. Untuk yang pertama kita bahas, yang transport yang siklik ya. Siklik itu kan berarti berputar. Transport yang siklik ini terjadi pada yang P700. Transport elektron siklik ini nanti dia akan menghasilkan ATP. Jadi hanya ATP yang dihasilkan pada transport elektron siklik atau pada P700 ini.
Pada fotosistem 1, dia akan menerima cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Ini ya, dia menangkap cahaya, kemudian E ini merupakan elektron akan tereksitasi. Nah, proses ini disebut sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari P700 ini akan ditransfer ke akseptor elektron, lalu akan kembali lagi ke dalam P700. Nah, elektron dari akseptor masuk ke dalam kompleks sitokrom yang akan menghasilkan ADP atau energi ya, akan diubah menjadi ATP nanti. Jadi ditangkap cahayanya, dieksitasi elektronnya, ditangkap ini oleh akseptor, kemudian nanti dia akan masuk lagi ke dalam P700. Nah, si E-nya kemana? E-nya digunakan ini untuk menghasilkan ADP, nanti akan menjadi ATP. Itu untuk yang siklik. Sementara untuk non siklik, kita lihat gambar sebelah sini, dia melibatkan fotosistem 1 dan juga fotosistem 2, di mana berarti dia mengangkut dari pusat 680 ini ke P700. Namun si elektron tidak kembali, dia akan lepas, makanya disebut sebagai non siklik. Transport elektron yang non siklik ini dia akan menghasilkan oksigen, kemudian ATP dan juga NADPH2. Sistemnya bersama. Yang pertama di fotosistem 2 ini dia akan menangkap cahaya matahari yang akhirnya dia bisa menyebabkan adanya eksitasi atau terlepasnya elektron. Ini ya, dia lepas, ini namanya eksitasi elektron. Tahapan ini namanya juga sama, namanya adalah aktivasi klorofil. Kemudian dari fotosistem 2 ini dia ada reaksi fotolisis. Ini ya, ini merupakan pemecahan air, di mana air dipecah, dihasilkan H+ dan juga SaO2. SaO2 ini nanti kan ditambah reaksi yang lain jadi oksigen. Nah, oksigen ini hasil dari fotosintesis, sehingga dalam reaksi terang itu hasilnya adalah oksigen ini ya. Kemudian elektron yang tereksitasi tadi ditangkap ini oleh plastoquinon, dia mampu membuat ATP nanti elektronnya. Tapi lanjut lagi di sini, elektron akan ditangkap oleh fosfosianin, kemudian dia masuk ke dalam fotosistem 2. Fotosistem 2 nanti elektronnya akan tereksitasi kembali untuk mengalirkan H+, dia menjadi NADPH2, sehingga hasilnya lebih banyak, tidak hanya ada ATP, tapi juga ada O2 dan juga ada NADPH2. Sementara tadi, jika dari yang fotosistem 1 atau yang siklik tadi, dia hanya menghasilkan yang ATP saja. Nah, lanjut lagi, setelah reaksi terang tadi, intinya ada dua proses, yaitu fotosistem dan juga fotolisis air. Kemudian sekarang kita akan menuju ke reaksi gelap. Reaksi gelap ini disebut juga sebagai siklus Kelvin. Siklus Kelvin ini merupakan penggunaan ATP dan NADH2 untuk mengubah CO2 menjadi gula. Jadi tidak hanya butuh energi dalam bentuk ATP dan NADH, juga dibutuhkan adanya CO2. Ini bahan dasarnya ya. Siklus Kelvin ini secara umum dibagi dalam 3 tahapan, yaitu ada pengikatan, fiksasi, reduksi, dan juga pembentukan RUBP, ribulose bifosfat ini. Kita sering melihat gambar reaksi seperti ini ya. Karena dia merupakan siklus, ya, maka dia bentuknya akan seperti ini. Dia akan hasil dari reaksi yang awal, dia merupakan bahan dasar reaksi berikutnya. Jadi di sini CO2 didapatkan dari alam, RUBP itu didapatkan dari reaksi sebelumnya. Jadi dia akan berproses terus, putar seperti ini, maka kita sebut sebagai reaksi siklik. Jadi yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam tahapan reaksi gelap yaitu ada CO2 dari alam, RUBP dari reaksi sebelumnya, dan juga adanya ATP serta NADPH2 sebagai energi. Fiksasi itu yang di sini, CO2 ditangkap, namanya fiksasi. CO2 ini kan sumber C. Ini ya, kita ambil C-nya bergabung dengan RUBP. Dia akan menjadi fosfoglycerid acid atau PGA. Jadi PGA ini dia akan mengalami reduksi setelah fiksasi, dia akan mengalami reduksi. Butuh 6 ATP dan juga butuh 6 NADPH, dia akan menjadi glyceraldehyde trifosfat di sini ya. Dari glyceraldehyde trifosfat ini
ada 1 yang turun ke bawah, sisanya 5 itu naik ke atas. Supaya kita lebih paham, kita harus melihat angka-angka di sini ya, karena angka-angka di sini itu dia menunjukkan jumlah senyawanya. Di sini ada 3 RuBP. RuBP itu merupakan senyawa yang memiliki rantai C-nya 5. Jadi C-nya 5 sebanyak 3 buah ya. Berarti kan kita punya 3 kali 5, 15 C. Ditambah 3 di sini. Berarti kita punya 15 tambah 3, yaitu ada 18. 18 C ini, ya 3 tambah 6 18, akan dalam bentuk PGA. Jadi PGA itu C-nya 3, tapi jumlahnya 6. 6 kali 3 kan 18. Jadi ini 15 dari sini, 3 dari CO2, nanti bisa menghasilkan 18C, tapi dia dalam bentuk PGA, rantai pendek ya, 6 PGA, yang masing-masing rantainya itu C-nya 3. Kemudian direduksi dengan 6 ATP, dengan 6 NADP, jadinya 6 G3 fosfat. 6 masih sama ya, hasilnya dia lebih berenergi karena sudah ditambah ATP dan juga sudah ditambah NADPH2 di sini. Nah, di sini sama, ada 6 yang rantainya 3, yang 1 diturunkan, yang 5 menjadi bahan dasar untuk proses berikutnya. Ada 5 senyawa yang rantainya 3, berarti 15 kan? Sama dengan di sini 3 yang rantainya 5, ini juga 15. Sehingga dia dibentuk sebagai RuPP. Ini merupakan bahan dasar untuk proses berikutnya. Nanti akan ada proses lagi, 1 turun lagi. Nah, 2 kali turun di sini nanti akan membentuk yang namanya glukosa. Ini hasil akhir dari reaksi gelap. Pada reaksi terang tadi kita punya O2, reaksi gelap kita punya glukosa. Itulah hasil dari fotosintesis. Oke, jadi si reaksi fotosintesis itu bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi terdiri dari 2 reaksi. Satu, yang pertama reaksi terang, kemudian dia akan lanjut kepada reaksi gelap. Pada reaksi terang, dia membutuhkan bahan dasarnya yaitu cahaya. Makanya reaksi terang namanya karena dia butuh cahaya matahari sebagai suplai tenaga untuk mampu melepaskan atau mengekstasi elektron tadi. Kemudian dengan adanya H2O dan nanti bisa menghasilkan yang namanya oksigen. Kemudian selain oksigen, reaksi terang juga menghasilkan adanya ATP dan juga NADPH2. ATP dan juga NADPH ini nanti masuk ke dalam siklus Calvin sebagai energi untuk mereduksi. Di sini dia butuh CO2 sebagai bahan dasarnya, kemudian RuBP tadi ya, hasil dari reaksi sebelumnya bergabung menjadi PGA, phosphoglyceric acid, kemudian menjadi G3P dan turun menjadi gula atau glukosa, sehingga hasil akhirnya adalah O2 dan gula. Seperti itu ya. Ini untuk rangkuman dari reaksi fotosintesis. Nah, selain fotosintesis, pada anabolisme juga ada kemosintesis. Pada fotosintesis, jadi kata-katanya kan foto, berarti dia menggunakan cahaya. Jika kemosintesis, kemo berarti dia menggunakan kimia atau energinya berasal dari senyawa kimia. Misalnya apa? Ya, kita sudah sangat familiar dengan bakteri yang namanya Nitrosomonas dan juga Nitrosococcus dan juga Enterobacter ya. Bakteri-bakteri ini dia membantu dalam proses nitrifikasi dari amonia menjadi nitrit dan juga nitrit menjadi nitrat. Ini ya, pada pembentukan nitrit itu dibutuhkan Nitrosomonas dan juga Nitrosococcus. Ya, tanaman itu membutuhkan N sebagai sumber nutrisinya, tapi tumbuhan tidak bisa menyerap N itu secara langsung. Dia butuh adanya bakteri-bakteri ini yang membantu tumbuhan untuk bisa menyerap senyawa N tadi. Sehingga ini pembentukan nitrit itu membutuhkan Nitrosococcus dan juga Nitrosomonas. Sementara pembentukan nitrat ini ya, dia membutuhkan bakteri Nitrosobacter atau Enterobacter ini. Ini contoh pada kemosintesis. Oke, berikutnya untuk anabolisme lemak. Untuk lemak sendiri, dasar penyusunnya adalah asam lemak plus gliserol ya. Nah, untuk anabolisme asam lemak, dia ini dibentuknya di retikulum endoplasma. Asam lemak dibentuk oleh kondensasi berganda unit asetat dari asil CoA. Sebagian besar reaksi sintetis
Asam lemak terjadi hanya di kloroplas daun serta di protoplastid biji dan juga akar. Asetil CoA yang digunakan untuk membentuk lemak di kloroplas sering dihasilkan oleh pirufat dehidrogenase dengan menggunakan pirufat yang dibentuk pada glikolisis di sitosol. Sumber lain si asetil CoA ini juga bisa berasal dari asam asetat bebas dari mitokondria. Asetat ini diserap oleh plastid dan juga diubah menjadi asetil CoA untuk digunakan membentuk asam lemak dan juga lipid lainnya. Ya, jadi untuk lemak itu dia bahan dasarnya asetil CoA ini. Kemudian ini asetil CoA. Pada reaksi sintesis asam lemak, enzim CoA dan protein membawa hasil ACP mempunyai peranan penting. Nah, enzim-enzim ini berperan membentuk rantai asam lemak dengan menggabungkan secara bertahap satu gugus asetil turunan dari asam asetat dalam bentuk asetil CoA dengan sebanyak N gugus malonil turunan dari malonat dalam bentuk malonil CoA. Secara umum sendiri, pembentukan lemak itu dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pembentukan malonil CoA dan juga asetil CoA. Yang kedua, tahap pemanjangan rantai secara berkesinambungan. Yang terakhir, tahap pemanjangan rantai yang terjadi tahap demi tahap. Oke, berikutnya ada anabolisme protein. Pada anabolisme protein, protein itu disusun dari asam-asam amino ya. Ini dua tahapan umum dari sintesis protein yaitu transkripsi dan juga translasi. Pada transkripsi itu merupakan pencetakan DNA ke mRNA karena DNA itu kan tidak boleh keluar dari inti, maka harus difotokopi dulu dalam bentuk mRNA. Pada transkripsi itu dibagi lagi dalam 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Setelah transkripsi, setelah mRNA terbentuk, maka akan lanjut dalam tahapan translasi. Translasi itu intinya adalah penerjemahan kode mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Nah, asam amino nanti yang akan dirangkai menjadi satu, yaitu protein. Pada translasi pun juga ada tahap inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Kita bahas persatu ya dari transkripsi terlebih dahulu. Oke, pada transkripsi ini terjadinya di dalam nukleus. Karena DNA itu tersimpan dalam nukleus, maka transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Nah, pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA. Tahap transkripsi dibagi dari 3 tahap, yaitu ada inisiasi. Pada inisiasi ini merupakan titik awal melekatnya RNA polimerase pada pita DNA. Dengan melekatnya RNA polimerase ini, dia menyebabkan adanya pita DNA terbuka, kemudian basa nitrogennya jadi bebas. Basa nitrogen pada salah satu pita tersebut akan menjadi cetakan mRNA. Pita DNA ini disebut sense ya. Sedangkan pita yang tidak ditranskripsi disebut antisense. Enzim RNA polimerase mulai menyintesis RNA dari titik awal pita. Itu terjadinya pada tahap inisiasi. Sementara pada tahap elongasi, karena sudah ada RNA polimerase tadi yang sudah menempel tadi ya, maka dia akan terus berjalan sepanjang pita RNA, kemudian terus memanjang sampai pada tahap terminasi. Nah, pada saat enzim RNA polimerase sampai pada tempat pemberhentian, transkripsi akan terhenti. Nah, setelah itu mRNA dibebaskan dan RNA polimerase lepas. DNA akan kembali seperti bentuknya semula. Hasil transkripsi yaitu mRNA selanjutnya akan keluar dari inti menuju ke sitoplasma. Oke, lanjut. Sementara pada translasi, dia melanjutkan dari yang mRNA tadi akan diubah menjadi urutan asam amino ya. Tempatnya adanya di ribosom. Kita tahu ribosom itu mempunyai 2 unit, yaitu unit besar dan juga unit yang kecil. Dan di sana ada tRNA nanti yang fungsinya untuk merubah dari kode-kode mRNA menjadi urutan asam amino. Nah, 3 tahap ini yang pertama ada inisiasi. Ini tahap di mana mRNA itu mengikat ribosom pada situs tertentu ya, pada bagian pelekatan mRNA ini.
Kemudian lanjut pada tahap elongasi atau pemanjangan, yaitu di mana saat ribosom itu bergerak sepanjang urutan molekul mRNA. Nah, molekul RNA terikat di lokasi tertentu, ya, dan dilepaskan oleh tRNA terikat di situs yang lain untuk ditranslokasikan menjadi asam amino. Sementara terakhir ada tahap terminasi, yaitu mengakhiri dari asam amino yang sudah terbentuk itu ya, dilepas, kemudian nanti dia akan menyusun protein atau yang disebut sebagai triplet codon itu, dia akan dihasilkan sebagai protein. Oke, terakhir kita akan bahas mengenai macam-macam percobaan yang terkait dengan fotosintesis. Beberapa mungkin sudah kita pernah praktekkan, baik itu dulu ketika masih di SMA ya, atau mungkin di perkuliahan juga pernah mempraktikumkannya, yaitu yang pertama percobaan dari John Ingenhouse atau sering disebut sebagai percobaan Ingenhouse. Nah, Ingenhouse ini dia meneliti bahwasanya fotosintesis ini ternyata menghasilkan oksigen. Nah, nanti kita lihat gambarnya ya. Percobaan Ingenhouse ini biasanya menggunakan ganggang dan juga ada bakterinya, di mana bakteri ini akan mendekat ke arah ganggang karena ganggang ini menghasilkan oksigen. Sementara bakteri ini memanfaatkan oksigen yang dihasilkan oleh ganggang tersebut. Yang kedua, Theodor Wilhelm Engelmann. Di mana Engelmann ini meneliti pada tahun 1922 dan menghasilkan bahwa ternyata dalam fotosintesis itu dia membutuhkan klorofil dan juga alergi cahaya matahari. Yang percobaannya Engelmann ini. Kemudian Julius von Sachs atau sering dikenal sebagai percobaan Sachs. Sachs ini pada kesimpulan penelitiannya membuktikan bahwa pada fotosintesis ini menghasilkan amilum. Percobaannya itu yang menggunakan aluminium foil, ditutupkan pada daun, kemudian kita rebus, kita beri alkohol itu ya, dideteksi pakai biuret. Jika warnanya biru, berarti dia menghasilkan amilum atau pati. Yang keempat, ada percobaan Robert Hill. Hill ini membuktikan bahwasanya cahaya digunakan untuk memecah air yang adanya pada reaksi terang tadi. Terakhir, percobaannya Blackman menyebutkan bahwa reduksi CO2 oleh H+ tanpa melibatkan cahaya, hasil ini lebih dikenal dengan reaksi gelap. Karena tanpa butuh cahaya, oleh karena itu disebutnya reaksi gelap. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini percobaan Ingenhouse tadi. Ini menggunakan ganggang. Oh, ini menggunakan hidrilla ya. Kemudian ditutup menggunakan corong terbalik. Di atasnya dihasilkan gas. Nah, gasnya ini merupakan gas oksigen. Ini beberapa perlakuan yang membuktikan bahwasanya hidrilla ini menghasilkan oksigen. Ada pada cahaya matahari langsung, ada ditambah NaHCO3, ada yang perubahan suhu yaitu es batu sama air hangat dan juga teduh. Kita lihat paling banyak itu ada pada perlakuan cahaya matahari langsung dan juga ditambah 10 gram NaHCO3. Kenapa cahaya matahari langsung? Karena untuk fotosintesis itu membutuhkan cahaya. Kenapa ditambah NaHCO3? Karena dia merupakan sumber karbon, sehingga karbon dan cahaya dia akan menambah jumlah oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Sementara suhu ternyata berpengaruh. Suhu dingin dia akan menggantikan enzim, makanya O2-nya juga sedikit. Sementara air hangat tetap berjalan tapi tidak seoptimal suhu netral. Kemudian percobaan Sachs ini sering diuji cobakan ya, dari daun yang ditutup menggunakan aluminium foil. Kemudian ini kita didihkan untuk menghentikan proses dari sel itu sendiri. Kemudian kita beri alkohol untuk mengeluarkan klorofil, karena klorofil merupakan zat warna, sehingga jika tidak dilarutkan nanti bisa berpengaruh pada hasil pewarnaan iodin itu ya, atau biuret. Terakhir kita warnai pakai iodin atau deteksi iodin. Jika dia terwarnai atau dia menyerap, maka dia menghasilkan glukosa. Berarti jika dia tidak terwarnai, berarti pucat, itu tidak ada glukosanya karena ditutup oleh aluminium foil tadi ya. Tapi bagian yang tetap terbuka tetap bisa melakukan fotosintesis, dia akan menghasilkan pati. Ini yang Engelmann. Nah, ini menggunakan bakteri dan juga ganggang, dimana si bakteri ini akan mendekat ke arah ganggang karena dia menghasilkan oksigen.
Nah, dia ada perlakuan berbagai panjang gelombang ya dari 400, 500, 600, 700. Ternyata ada panjang gelombang tertentu yang dia mampu untuk menghasilkan oksigen lebih banyak kaitannya dengan keoptimalan penyerapan cahaya. Nih ya. Oke, nah, sudah kita bahas bersama mengenai fotosintesis, kemosintesis, kemudian ada anabolisme protein dan juga lemak. Jika masih ada yang perlu kita diskusikan, nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk teorinya saya cukupkan terlebih dahulu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.